Kita mendorong Mhm. di samping memiliki beberapa peran strategis mulai dari merumuskan regulasi Oh, nggih. dengan OPD perikanan, Iya. juga mendukung bagaimana modernisasi perikanan itu mengawal anggaran di APBD yang agar tepat sasaran. Iya, iya. Kalau Komisi B memang memiliki beberapa peran strategis, mulai dari merumuskan regulasi yang mendukung modernisasi perikanan, mengawal anggaran di APBD. Mhm. APBD agar tepat sasaran, mendorong kolaborasi antara dinas kelautan, perguruan tinggi hingga perusahaan seperti Icon Plus itu, Mhm. dan juga memastikan adanya pelatihan berkelanjutan di lapangan. Oh, yang lainnya, Mbak? Dinas Perikanan dan juga Kelautan. Oh, gitu Jadi ya. memang ada wilayah zona yang memang tidak boleh ada penangkapan ikan. Karena kadangkala kondisi lautnya ombaknya besar. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di AB TV Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Baik, episode kali ini kita akan membahas tentang teknologi untuk nelayan. Nah, kita tahu bersama nih bahwasanya sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi yang ada di Jawa Timur dengan garis pantai lebih dari 1.900 kilometer dan sentra-sentra perikanan baik itu dari wilayah Madura, kemudian Pantura dan kawasan selatan. Nah, Jawa Timur ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, mayoritas nelayan Indonesia itu masih bergantung, terlebih di Jawa Timur, masih bergantung pada metode tradisional yang kemudian dia dalam menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan, kemudian memiliki akses terbatas dalam mengetahui info-info cuaca dan juga letak-letak ikan, lokasi-lokasi ikan. Nah, untuk itu pemanfaatan teknologi kelautan, modernisasi rumpon, juga serta penyediaan akses internet internet stabil itu menjadi strategi penting yang dapat diarahkan Komisi B DPRD Jawa Timur guna memperkuat ekonomi pesisir. Nah, untuk itu hadir bersama saya pada malam hari ini tentunya bagaimana sih nantinya kita akan membahas langkah-langkah apa dan langkah-langkah yang seperti apa bagaimana untuk Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ekonomi strategis, ekonomi masyarakat pesisir. Untuk itu sudah hadir bersama saya anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Rofik SHMH. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah? Walafiat. Alhamdulillah luar biasa. Nggih. Agenda padat ya, Bah? Lagi padat. Lagi padat, Habis alhamdulillah. selesai sih ya. Nggih, luar biasa, luar biasa. Nah, Bah, sebelumnya nih, Bah, saya itu tertarik dengan profil Abah nih. Sebelum menjadi DPRD katanya waktu kuliah itu juga sambil kerja ya, Bah ya? Iya, Berarti sudah mulai dari masa-masa remaja udah kerja mandiri. sudah mandiri. Oh, luar biasa. Nggih. Kemudian ini dapat informasi, dapat lihat-lihat ya, Bah ya, lihat-lihat di browsing-browsing gitu. Abah sudah sukses bisnis ya dari dulu ya, Bah ya? Iya, mulai kalau kerja sendiri mulai tahun 84. 84, Bah. Mulai setelah SMA. Oh, luar biasa. Nggih. Nah, dengan progres Abah menjadi seorang pebisnis yang sukses ya di Kabupaten Lumajang, apa sih, Bah, yang menjadi motivasi untuk kemudian mencalonkan diri di DPRD provinsi gitu? Kalau motivasi tidak ada, memang disebabkan karena keterpaksaan. Oh gitu, Jadi keterpaksaan. memang karena tidak punya orang tua laki, Oh, memang harus kerja. nggih, gitu. Harus kerja, apapun harus melakukan sesuatu gitu, Nggih, untuk nggih. biaya kuliah semuanya.
Luar biasa ya, Mbak, Iya. ya. Nah, ini kembali lagi kita ke topik ya, Mbak, ya, setelah kita juga membahas, profil Abah. Nah, Mbak, Abah sekarang di Komisi B, katanya sudah ini periode keberapa, Bah? 3. Periode ketiga. Luar biasa. Periode pertama di komisi Di berapa? Komisi B juga. Ke periode kedua di Komisi C. Oh gitu. Terus sekarang periode Coba ketiga Komisi B lagi. kembali lagi Komisi B. Iya. Berarti jiwa-jiwanya di situ Iya, sepertinya, di Mbak. pertanian, Oh, di gitu, pertanian. Nggih. Tapi untuk saat ini kita membahas perikanan, Mbak, ya. Boleh. Karena di Komisi B kan banyak ya, Mbak, ya. Ya perikanan. masuk. Perikanan, pertanian gitu ya, Mbak, ya. Pertanian. Perekonomian gitu Komisi B ya, Mbak, ya. Komisi B. Oke, nggih. Nah, ini, Mbak, kita membahas masalah yang di Komisi B tentang perikanannya ya, Mbak, ya. Ini kan kita banyak tahu nih, Mbak, kayak gesekan-gesekan antara gesekan nelayan yang saat ini kan masih banyak yang menggunakan metode-metode tradisional ya, Mbak, ya. Nah, juga salah satunya kan pasti tabrakan antara teknologi gitu ya, Mbak, ya. Iya. Nah, menurut Abah nih gimana? Kenapa sih, Mbak, isu-isu teknologi itu untuk para nelayan itu menjadi penting gitu bagi Komisi B saat ini? Ya memang sangat penting karena apapun teknologi itu menjadi penting karena sebagian nelayan kita masih bekerja dengan metode tradisional. Nggih. Yang membuat hasil tangkapannya tidak stabil lah itu. Nggih. Di Jawa Timur potensi laut yang luar biasa sangat besar tetapi belum dioptimalkan secara maksimal sehingga Komisi B bekerja sama bermitra dengan OPD bahwa modernisasi itu penting. Oke, Bang. Sangat penting sekali terutama lewat rumpun pintar dan akses internet di wilayah pesisir itu. Oh, nggih. Nah, sepengetahuan Abah nih, bagaimana sih, Bah, kondisi nyata nelayan di Jawa Timur saat ini tuh terkait dengan pemanfaatan teknologi? Kalau secara umum nelayan Jatim masih berada tahap awal pemanfaatan teknologi. Sebagian nelayan di daerah seperti contoh Muncar, Banyuwangi, Nggih. memang sudah menggunakan GPS dan Fastfinder gitu. Oh, nggih. Namun di banyak kawasan lainnya, khususnya di Madura itu masih belum gitu loh. Masih banyak yang kurang karena apapun, bahkan internet pun belum merata di sana, di Madura. Sehingga akses informasi cuaca, lokasi ikan, peluang pasar masih sangat minim sekali gitu. Oh gitu, nggih. Karena tidak terdetek dengan bagus dan baik gitu. Oh iya, benar sekali. Nah, tadi kan berbicara tentang rumpon ya, Pak, ya. Sebenarnya rumpon modern atau smart rumpon itu kayak apa sih, Bah? Kalau rumpon modern itu di sini pengembangannya dari rumpon tradisional yang biasanya hanya berupa tali. Kayak kayak seperti kelapa gitu. Daun kelapa, sedangkan rumpon yang dilengkapi sensor ikan, GPS, tracker, panel surya itu yang modern. Oh gitu. Ya, bahkan kamera bawah laut itu teknologi ini mengirimkan data sehingga konservasinya ikan, kondisi air atau posisi rumpon ya secara real time di ponsel nelayan, hasilnya nelayan tidak lagi melaut dengan menebak-nebak. Dia sudah bisa memprediksi keberadaan ikan di kapan yang harus di nelayan harus untuk, ditangkap ya, gitu, tangkap nggih. itu. Oh gitu. Jadi manfaatnya luar biasa ya, Bah, ya. Luar biasa sama sekali. Ya. Nah, kemudian apa sih, Bah, hubungannya nih, Bah, antara inovasi rumpon dengan program Icon Plus? Kalau Icon Plus itu sebagai penyedia infrastruktur. Oh gitu. Iya, telekomunikasi milik PLN memiliki jaringan internet yang bisa menjangkau ke desa-desa pesisir. Bahkan area laut tertentu. Kalau semak rumpon itu hanya bisa berfungsi maksimal jika ada jaringan data yang mengirim informasi ke nelayan. Jadi Icon itu berperan sebagai tulang punggung konektivitas gitu. Oh gitu.
Jadi ini ya Bah, hubungannya erat banget ya Bah. Iya, sangat erat sekali. Iya, gitu. iya. Nah, dari kan kemajuan-kemajuan itu ya Bah ya, sebenarnya bagaimana sih Bah dampak langsungnya penggunaan rumpon modern itu terhadap ekonomi para nelayan? Kalau dampaknya sangat dirasakan sekali. Oke. Kenapa? Karena aspek pertama produktivitas naik karena mereka tahu lokasi ikan yang harus ditangkap ya. Yang kedua, pengeluaran berkurang terutama untuk bahan bakarnya. Karena sekali jalan itu tidak berkeliling untuk menangkap ikan, tapi mana yang harus ditangkap. Oh, nggih. Kalau ketiga, waktu melaut menjadi lebih singkat gitu. Nggih, nggih, nggih. Ya. Jadi Di samping pendapatannya cenderung lebih stabil. nggih. Jadi anu ya nggak asal tangkap gitu ya Enggak, Bah ya. sudah bisa diprediksi mana yang mau ditangkap, kira-kira keberadaan ikan itu sudah diketahui. Canggih sekali berarti ya. Canggih, canggih, canggih. Itu justru akan ini ya Bah, lebih apa namanya menguntungkan para nelayan sebenarnya ya Bah ya. Ya, lebih menguntungkan karena apapun nelayan kalau pakai yang modern itu beda, semuanya sudah bisa terdetek dan bisa diprediksi semuanya. Nggih, nggih, nggih. Nah, kalau seperti itu kan berarti tidak terlepas dengan adanya koneksi-koneksi internet ya Bah. Iya, Ya? Nah, jadi seberapa penting sih Bah internet itu, internet pesisir ya, dalam mendorong nelayan ini masuk ke ekosistem digital? sangat penting karena internet itu adalah teknologi smart rumpon, aplikasi cuaca, sistem lelang online, atau pemasangan digital tidak bisa berjalan. Internet juga membantu nelayan mengetahui bagaimana peringatan dini, cuaca ekstrim, atau yang berpengaruh langsung pada keselamatan jiwa. Oh, gitu. Itu sampai di sana arahan dari bagaimana internet itu bisa bekerja gitu. Oh, gitu ya Bah ya. Berarti selain nelayan itu tadi tidak bisa asal tangkap ikan, dia tahu mana yang sudah harus Iya. ditangkap. Kemudian juga bisa untuk mengetahui oh hari ini nih tidak bisa nih untuk kita pergi berlayar gitu. Iya, Berarti termasuk untuk itu anu ya, itu Bah ya? aja. Makanya berpengaruh terhadap bagaimana juga keselamatan jiwa itu. Oh, luar biasa sekali ya Bah ya. Nah, dari sesuatu yang luar biasa itu kan pasti ada tantangannya tersendiri ya Bah ya. Iya. Nah, apa sih Bah tantangan terbesar dalam mendorong digitalisasi di sektor perikanan? Kan tentu tidak bukan hal yang mudah gitu ya Bah. Bukan, itu bukan hanya soal alat, akan tapi juga soal kebiasaan. Oke. Banyak nelayan yang belum terbiasa dengan teknologi dan merasa takut salah mengoperasikannya. Ya, benar. Karena Bah. tidak biasa memakai atau pakai alat digital itu. Iya, benar-benar. Kadang kan jangankan itu Bah, kadang HP yang sudah smart aja kan orang juga sudah kadang takut nggak wes saya nggak mau pakai terlalu ribet kan kadang gitu ya Bah ya. Nggih. Nah, bagaimana sih Bah? Karena tadi kan kita sudah mendengar ya bagaimana program itu. Nah, untuk sekarang nih bagaimana sih perannya Komisi B itu dalam memastikan ini teknologi ini nih sudah sampai nih ke nelayan-nelayan kecil atau belum gitu bagaimana perannya? Kita mendorong di samping memiliki beberapa peran strategis mulai dari merumuskan regulasi dengan OPD perikanan, juga mendukung bagaimana modernisasi perikanan itu mengawal anggaran di APBD yang agar tepat sasaran. Iya, oh gitu ya Pak ya. Jadi itu yang sudah sejauh ini Iya, Komisi kita lakukan itu. Kenapa? Karena apapun mendorong kolaborasi antar dinas kelautan, perguruan tinggi hingga perusahaan seperti Icon Plus itu memastikan ada pelatihan-pelatihan sehingga lebih profesional. Oh, ada pelatihannya ya, Iya. Pak ya. Iya, karena kalau misalnya nggak ada pelatihan kan juga Ya, bingung nggak bisa ya, Pak ya. apa-apa, gitu. Juga nanti malah salah nanti takutnya. Iya. Nggih. Harusnya mancing dapat ikan malah mancing perkara ya, Pak ya. Iya. Iya, Bah. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, sepertinya enak nih, Bah, minum Oke, dulu, Bah. gitu. Biar makin lancar ini kita Iya, berbicara. siap. Kalau di iklan air pegunungan ini, Bah.
Iya, ini air hampir sama dengan Semeru ini. Iya Bang, karena kalau sekarang nggak bisa Bang ambil di Semeru, lagi erupsi. Iya. Nah, ketika tadi sudah berbicara tentang inovasi ya Bang ya, juga ada tantangan juga. Nah, ini kan para nelayan-nelayan kita itu juga banyak menghadapi tantangan di mana salah satunya itu sudah mulai beberapa nelayan itu tidak lagi populer. Maksudnya tidak lagi populer itu karena mereka tidak bisa mengikuti arus zaman yang apa namanya Mbak, arus zaman yang mulai dengan digitalisasi itu sendiri, ya kan Mbak ya. Iya. Nah berarti memang segitu pentingnya ya Mbak ya digitalisasi itu Mbak. Sangat penting gitu, karena apapun bukan soal alat saja, tapi soal kebiasaan. Banyak nelayan yang belum terbiasa dengan teknologi. Iya. Tidak biasa dengan teknologi dan merasa takut salah mengoperasikan perangkat digital itu gitu. Iya, Sedangkan tantangan lainnya contoh infrastruktur. Belum semua desa pesisir memiliki listrik stabil ya. Iya benar Bang. Dan jaringan internet yang kuat gitu. Selain itu pembiayaan alat modern masih relatif mahal bagi nelayan. Sehingga Komisi B hari ini menilai perlu adanya bersama OPD regulasi, subsidi, dan pendampingan agar transformasi digital ini berjalan dengan inklusif. Gitu. Iya Bang. Itu yang sementara kita lakukan dengan OPD Dinas Perikanan. Gitu. Oke. Nah, para nelayan sendiri yang dari ABA dan juga para Komisi B dan pemerintah lainnya, tantangan yang ada di lebih banyak mana sih Bah? Mereka memiliki tantangan itu baik dari nelayan yang di Madura, nelayan di Pantura, ataupun nelayan yang di pesisir selatan. Itu mereka lebih banyak mana yang masih tertinggal saat ini? Sementara ini masih wilayah Pantura. Gitu. Termasuk Madura. Kalau di Banyuwangi, Tuban udah lumayan bagus gitu karena sudah pakai internet, pakai GPS. Gitu. Oh, berarti mereka sudah melaksanakan ya, Mbak ya. Mulai. Oke. Apapun butuh waktu. Iya, benar. Sehingga pemerintah karena di Jawa Timur ini di samping kedua bahwa nelayan ini memang akan membantu terhadap PAD nanti. Di samping program dari pemerintah Jawa Timur adalah program berkelanjutan yang menyentuh terhadap nelayan itu sendiri. Iya, Mbak. Jadi sebelumnya nih, Mbak, kalau terkait dengan ada nggak sih Mbak program lain yang selain dari ini tadi, apa namanya Icon Plus itu tadi? Ya. Selain program inovasi, selain Icon Plus dan juga rumpon modern. Rumpon modern. Ada itu. lain nggak selain itu? Selain dua program itu? Untuk sementara kita fokus terhadap dua program itu. Gitu. Kenapa? Karena yang ini aja masih belum sempurna dan belum sukses. Iya benar, belum terlaksana menyeluruh ya, Mbak ya. Baru sukses dan bagus, baru melakukan sesuatu yang lain. Oke. Pastinya ini semua inovasi ini muncul juga dari kondisi-kondisi. Nah, masih banyak sekali ya, Mbak. Artinya kondisional seperti apa yang harus dilakukan itu tergantung dari apa yang akan dilakukan itu tergantung apa yang muncul nanti baru itu akan dilakukan. Gitu. Oh, iya benar. Jadi kalau belum ada case-nya, belum ada masalahnya, ini kan masih belum bisa untuk berinovasi ya, Mbak. Karena tidak tahu, karena masih nggak mungkin kan diramal ya, Mbak ya. Iya, nggak bisa. Nggak baik. Nah, bagaimana sih peran Komisi B dalam memastikan teknologi ini sampai ke tangan nelayan kecil? Kalau Komisi B memang memiliki beberapa peran strategis, mulai dari merumuskan regulasi yang mendukung modernasi perikanan, mengawal anggaran di APBD agar tepat sasaran, mendorong kolaborasi antara dinas kelautan, perguruan tinggi hingga perusahaan seperti Icon Plus itu dan juga memastikan adanya pelatihan berkelanjutan di lapangan.
Kami ingin agar inovasi itu tidak hanya dinikmati oleh kapal besar atau pengusaha, pengusaha perikanan, tetapi juga nelayan kecil yang benar-benar membutuhkan peningkatan pendapatan. Karena itu tadi ya, dengan naiknya pendapatan ekonomi kan juga akan mempengaruhi dengan ketahanan pangan ya, Abah ya. Ketahanan pangan yang ada. Iya. Iya, baik Abah. Nah, ini kan Abah berangkat dari fraksi P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan. Luar biasa, dibangun terus berarti. Membangun masyarakat terus berarti, Pak. Nah, ketika kita berbicara tadi dari sektor untuk sektor perikanan itu dari Komisi B. Nah, selanjutnya dari fraksi Abah sendiri nih, dari fraksi P3. Itu apakah ada langkah-langkah dan inovasi yang kemudian membantu bagaimana sektor perikanan ini juga sama untuk bisa lebih tumbuh lagi? Kalau dari fraksi ini, karena fraksi ini kepanjangan tangan partai, tidak langsung, tapi begitu fraksi ke komisi, itu yang namanya ketahanan pangan itu ada. Oh gitu. Ya. Karena apapun program-program ketahanan pangan, bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, juga ketahanan pangan juga berpengaruh bagaimana juga di nelayan juga adanya ketahanan pangan. Nah, dari langkah yang sudah dilakukan oleh fraksi sendiri, itu yang terjun ke masyarakat yang dirasakan oleh nelayan itu berupa apa, Bah? Kalau dari fraksi sendiri sifatnya hanya pendampingan. Hanya pendampingan bagaimana mengawal mulai dari titik nol ya, sampai bagaimana juga kepada penjualan. Jadi maksud titik nol mulai bagaimana harus nelayan melakukan sesuatu sampai bagaimana cara agar punya profit yang baik dan bagus itu. Itu sifatnya kayak kalau fraksi ini kan partai ini kayak LSM gitu, membantu. Beda fraksi ini kepanjangan, begitu ngomong komisi ini termasuk anggota dewan. Begitu fraksi ini begitu turun ke lapangan ketika reses, ya itu baru ada yang namanya penyampaian harus seperti apa, lebih detail lagi karena turunnya tidak dibatasi oleh sebagai anggota DPR, tapi dia reses sebagai anggota DPR, bukan dinas sebagai DPR. Oh iya. Kalau turun ke lapangan, reses, lebih leluasa kita seperti apa yang harus kita lakukan. Dan lebih banyak menyerap aspirasi ya, Mbak ya, tentunya. Nah, dari programnya fraksi ataupun programnya partai ini sama nggak sih, Bah? Kan tidak sama. Kadang kita tidak sama. Mungkin iya. Luar biasa sekali jawaban dari Abah. Siap. Sudah banyak sekali yang bisa saya terima. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ini sepertinya cuacanya sangat panas ini, saudara. Minum dulu aja, Bah. Monggo bisa minum dulu. Siap. Kita lanjut biar tenggorokannya tidak kering, Bah. Enak sekali. Jadi hostnya Abah ini banyak minumnya saya. Iya. Iya, Bah, baik, Bah. Nah, sekarang nih, Bah, yang saya tanyakan ya, Bah ya. Apa sih, Bah, contoh program yang bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat ini? Salah satunya program yang realistis adalah pilot project Desa Nelayan Cerdas. Di beberapa kabupaten, contoh hari ini Sumeneb, Banyuwangi, Pacitan. Di desa ini Icon Plus menyediakan internet stabil. Pemerintah memberikan bantuan 1 atau 2 rumpon modern. Lalu ada pelatihan penggunaan teknologi di sana bagi nelayan. Jadi dari pengalaman desa-desa ini, modelnya bisa direplikasi ke daerah lain. Sedangkan program yang lain bisa cepat berjalan adalah digitalisasi TPI melalui e-lelang dan pembayaran
tadi itu cashless itu. ya. Nah, ini kan dari Icon Plus itu kan menyediakan internet stabil ya, Bah. Jadi kan kita tahu bersama nih, Bah, untuk internet itu kan kadang kalau misalnya kita ke daerah pelosok gitu ya, Bah, Ya. itu kan nggak ada sinyal nih dan lain sebagainya gitu kan, itu kan menjadi kendala yang sangat ya berarti besar, ya, ya. sangat besar gitu, Bah. Nah, jadi Icon Plus itu nantinya akan menyediakan itu tadi, Bah, internet stabil itu ya. Iya. Dari banyaknya inovasi-inovasi ini tadi ya, Bah, ya, bagaimana sih, Bah, dengan aspek keselamatan nelayan terkait dengan teknologi yang bisa membantu? Sangat bisa sekali karena dengan teknologi navigasi digital dan internet non-box, nelayan dapat memantau cuaca secara real time. Oke. Mereka juga mengirim sinyal darurat jika terjadi kerusakan mesin atau kondisi badai di laut itu. Oh, geng. Dan itu dilihatnya itu bisa melalui handphone atau langsung siaran gitu, Bah, ya? Karena digitalisasi tadi ya, langsung Bah. ya. Oke, geng. Nah, kayak yang penangkapan ikan di zona-zona terlarang gitu itu, Bah. Itu juga menjadi perhatian juga nggak? Iya, memang untuk yang terlarang memang sudah ada wilayah terlarang yang memang tidak boleh ditangkap gitu. Namun dalam hal ini apa yang jenengan sampaikan tadi bagaimana penangkapan yang berlebihan yang mengeksploitasi itu mungkin masih belum diatur karena tidak ada yang melakukan. Mungkin dari 100 hanya 2%, 3% yang tidak melakukan ketahuan itu juga ya. ya. Karena masih belum sesempurna yang diperkirakan, masih tradisional. Iya. Dan juga belum ada, ya itu tadi ya, Bah, kembali ke kata jenengan, belum ada aturan khususnya. Nah, yang mengatur. Maksimal harus segini Oh, ikannya tidak ada, kan masih belum. tidak ada ya, Bah, ya. Tapi kalau misalnya itu penangkapan di luar zona yang dilarang itu bisa dibilang kan penangkapan ilegal ya, Bah, ya. Yeah. Nah, itu untuk terkait dengan sanksi atau yang melakukan penjagaan itu tadi masuk ke mana? Dinas Perikanan atau yang lainnya, Bah? Dinas Perikanan dan juga Kelautan. Oh, gitu Jadi ya, memang ada wilayah zona yang memang tidak boleh ada penangkapan ikan. Karena kadangkala kondisi lautnya ombaknya besar. Ya. Oh, makanya program ini, inovasi ini sangat penting. Wah, gitu ya, Pak, ya. sekali, ya. Biar lebih aman gitu, Iya. juga tahu tidak asal mencari ternyata ikannya tidak ada di lokasi sini nih. Iya. Tidak rugi di situnya. Terus kayak penggunaan alat tangkap yang dilarang itu, Bah, kayak bom gitu kan merusak ekosistem. Itu yang tidak boleh gitu. Jadi memang itu yang tradisional itu ya. Iya, yang tradisional sehingga itu liar. Itu memang tidak boleh karena itu liar gitu loh. Tapi masih banyak ya, Bah, ya prakteknya. Tidak banyak lah, banyak kan langsung dikepung oleh aparat gitu. Iya. Enggak. Nah, kita tahu bersama nih, Bah, ya. Kita pasti akan penasaran ya, Bah, ya, terkait dengan bagaimana sih, Bah, manfaat jangka panjang digitalisasi perikanan ini bagi ekonomi Jawa Timur. Kan tentunya kita dalam setiap program itu pasti yang kita lihat adalah apakah program ini dapat terlaksana dengan baik dan kemudian bagaimana sih bermanfaatnya hingga jangka panjang itu tadi. Dalam jangka panjangnya digitalisasi akan mengubah bagaimana struktur ekonomi pesisir, produksi perikanan menjadi lebih stabil. Rantai distribusi lebih efisien dan UMKM yang tadi ketahanan pangan itu pengelolaan ikan berkembang pesat karena akses pemasaran lebih luas. Jawa Timur bisa menjadi pusat inovasi kelautan nasional, menarik investasi pada teknologi laut dan menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda pesisir yang melek digital. Ini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah itu, Bah.
Berbicara tentang UMKM pengolahan ikan ya, Ba ya. Iya. Nah, tentunya eh, tanpa ada pemasaran yang luas, biasanya kan UMKM ini hanya terjual di segelintir, hanya berlaku di lokal-lokal saja ya, Ba ya. Iya. Nah, berarti untuk dengan digitalisasi ini tadi menjadi harapan besar untuk para nelayan agar bisa tersebar luas gitu ya, Ba ya. Bukan hanya tersebar luas, tapi bagaimana langsung kepada pembeli. Sehingga daya beli bagi bahasa masyarakat seputar pesisir itu juga berpengaruh dengan adanya digital, sehingga bisa bagaimana bisa membeli langsung kepada nelayan gitu. Iya. Tidak perlu jauh-jauh, itu kayak misalnya para nelayan bisa dibuat story, ayo Iya, online jual ya. gitu-gitu ya, Pak ya. Oke. Dan kemudian nanti bisa dilihat oleh masyarakat yang Membeli jauh langsung, bisa ya. membeli langsung. Oke, baik. Itu menjadi sebuah langkah yang sangat luar biasa ya, Pak ya. Langkah strategis adanya tadi Icon Plus gitu ya, Pak ya. Baik. Selanjutnya nih, apa sih, Bah, harapan dari Komisi B itu untuk masa depan nelayan Jawa Timur? Kami berharap sebagai anggota DPRD Komisi B, nelayan Jawa Timur bisa menjadi nelayan modern yang tidak lagi hanya bertumpu kepada tradisi, tetapi bagaimana bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan. Kami ingin desa-desa pesisir menjadi pusat aktivitas ekonomi yang maju, terhubung dan mandiri, dengan dukungan teknologi seperti rumpon pintar, akses internet Icon Plus, serta kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil. Kami optimis bahwa masa depan ekonomi pesisir Jawa Timur jauh lebih cerah. Harapan kami sederhana, nelayan hidup lebih sejahtera, lebih aman, dan punya masa depan yang lebih pasti. Begitu ya, Bay ya. Luar biasa sekali ya, Bay, harapannya. Oke. Tentunya ya kembali lagi untuk masyarakat ya, Bay Iya, ya. masyarakat Jawa Timur. Iya, masyarakat Jawa Timur. Nah, dari banyaknya dari inovasi-inovasi itu tentunya juga pemerintah juga tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat ini harus proaktif bekerja juga sama, ya, Bay ya, ya. bekerja sama. Nah, jadi ini semua program pemerintah itu tidak akan pernah berjalan maksimal kalau misalnya masyarakat sendiri itu tidak turun, tidak proaktif, tidak tidak bisa menerima dengan lapang dada, menerima dengan ayo oke, ini programnya kita laksanakan apapun, gitu. Kerjasama juga pemerintah termasuk negara dengan rakyat dengan respon yang bagus, sehingga kemitraan antara pemerintah, OPD yang dilakukan oleh PD dan rakyat nelayan maksudnya, insya Allah akan berjalan baik dan bagus. Apapun program-program itu berkelanjutan dan menyentuh terhadap masyarakat pesisir itu sendiri. Luar baik para pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, tentunya ini menjadi program yang sangat luar biasa untuk para nelayan-nelayan Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Dengan program ini bukan hanya ketahanan pangan, perekonomian yang bisa semakin baik, tentunya juga keselamatan para nelayan yang menjadi yang difikirkan oleh para pemerintah Jawa Timur. Nah, untuk itu bersama para masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan para nelayan, mari bersama-sama kita dukung bersama, kita proaktif untuk menjalankan program ini, karena tentunya program dijalankan oleh pemerintah itu juga untuk kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan itu sendiri. Baik Abah, mungkin sebelum kita closing, kita ada closing statement, ada pesan-pesan dari Abah? Sudah tadi itu yang terakhir. Peran Komisi B sekaligus dari Abah nggih. Baik, para pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala waktunya. Tetap setia di program-program ABTV in Podcast di lain waktu. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.